Kawan muda, sebenarnya tidak ada perbedaan pendapat yang cukup tajam di antara ketiga cawapres dalam acara debat cawapres kedua atau debat capres-cawapres keempat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum. Misalnya mengenai soal anggaran dana desa yang harus ditingkatkan, serta upaya memperkuat posisi masyarakat adat. Ketiga cawapres boleh dikatakan sepakat tentang cara-cara menanganinya. Namun suasana agak memanas saat cawapres Gibran bertanya kepada cawapres Mahfud tentang bagaimana cara mengatasi greenflation. Mahfud yang tidak paham mengenai greenflation, lalu diberi penjelasan oleh Gibran bahwa greenflation yang dimaksud adalah inflasi hijau. Greenflation adalah inflasi hijau, sesimpel itu. Gibran mengaitkan greenflation dengan demonstrasi rompi kuning yang terjadi di Prancis beberapa tahun lalu, yang menurut Gibran sangat berbahaya karena sudah memakan korban. Gibran mewanti-wanti agar kejadian serupa jangan sampai terjadi di Indonesia, sehingga harus diantisipasi sejak sekarang. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Prancis, bahaya sekali, sudah memakan korban. Ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Terima kasih. Menanggapi penjelasan Gibran, Mahfud mengatakan bahwa Gibran telah mengarang tidak karuan, mengaitkan sesuatu yang tidak ada akademisnya. Oleh karenanya, Mahfud mengembalikan pertanyaan tersebut kepada moderator, seraya menyebutkan bahwa pertanyaan Gibran adalah pertanyaan recehan yang tidak ada gunanya dijawab. Saya juga ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya, dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Recehan atau tidak, sebuah pertanyaan yang muncul dalam acara debat sebaiknya tetap dijawab. Soal tepat atau tidak tepat jawabannya, hal itu bisa diperdebatkan kembali. Tetapi baiklah, mari kita telaah dulu apa itu greenflation dan seberapa penting hal itu bagi negeri kita. Menurut berbagai sumber, greenflation adalah kenaikan harga yang terjadi akibat transisi ke ekonomi hijau. Kenaikan harga itu terjadi karena perusahaan-perusahaan harus mengeluarkan anggaran yang lebih besar untuk melakukan transisi energi, mengingat biaya penggunaan energi hijau masih lebih mahal dibandingkan energi fosil. Lalu apa kaitannya dengan gerakan rompi kuning di Prancis? And their rallies became more violent. Gerakan itu muncul menjelang penghujung tahun 2018 yang kemudian meledak menjadi aksi unjuk rasa besar-besaran yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan kelangkaan bahan bakar. Demonstrasi itu sejatinya dipicu oleh kenaikan pajak bahan bakar yang diberlakukan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron guna membiayai pengembangan energi bersih. Mengapa disebut gerakan rompi kuning? Karena para pengunjuk rasa mengenakan rompi berwarna kuning yang biasa digunakan sebagai prosedur keselamatan para sopir di Prancis sebagai tanda kesetiakawanan terhadap kelas pekerja.
Tuntutan para pengunjuk rasa pun melebar menjadi tuntutan kenaikan upah minimum dan transparansi pemerintah. Jadi, apa yang dikemukakan atau ditanyakan Gibran kepada Mahfud bukanlah karangan, bukan pertanyaan recehan, namun sesuatu yang bisa saja terjadi di Indonesia pada saat melakukan transisi ke energi hijau, sehingga perlu diantisipasi sejak sekarang. Dengan kata lain, greenflation bukan tidak mungkin akan dialami Indonesia saat melakukan transisi ke energi hijau. Di sisi lain, pada acara debat Cawapres kali ini, Muhaimin Iskandar sangat sering memberikan penekanan soal etika, termasuk saat Gibran bertanya kepada Muhaimin, apakah Caimin anti nikel atau tidak. Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ini pasangan nomor 1 ini anti nikel atau gimana. Mohon dijelaskan. Muhaimin menjawab dengan mengatakan bahwa semua ada etikanya. Termasuk kita diskusi bukan tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya policy dan kebijakan. Prinsipnya kembali ke etika. Sekali lagi etika, ujar Muhaimin. Terima kasih. Tenang Pak Gibran. Semua ada etikanya. Termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Kawan muda, kiranya kita semua mafhum ke arah mana penekanan soal etika ini ditujukan. Apalagi dalam acara debat kali ini, beberapa kali Gibran menyindir Muhaimin sehingga mungkin Gibran dianggap tidak sopan. Gibran sebenarnya cukup sopan. Ia tampak serius menyimak pertanyaan ataupun tanggapan dari kedua lawan debatnya. Ia menganggukkan kepala jika ada pernyataan atau tanggapan yang sependapat dengannya, dan ia diam menyimak jika ada pernyataan yang mungkin tidak sesuai dengan pendapatnya. Ia hampir selalu mengucapkan terima kasih setiap kali mengakhiri pernyataannya, dan berkali-kali pula ia meminta maaf kepada Mahfud dan Muhaimin. Terima kasih Prof. Mahfud untuk evaluasinya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Tapi sekali lagi, ini harus kita evaluasi. Bahkan seusai debat, Gibran menghampiri Mahfud dan Muhaimin, mencium tangan kedua seniornya itu. Presiden yang sudah menyelesaikan seluruh rangkaian debat pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, masih ada satu debat.